Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Ida Farida Eskop MKes selaku Ketua Asosiasi Tangerang. Yang kami hormati Ibu Lasri Meminarni SST MKes selaku Wakil Ketua 1. Yang kami hormati Ibu Ella Nurlaila SE selaku Wakil Ketua 2. Yang kami hormati Ibu Ningsi SE selaku Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Iksan Kamil SE MM Wakil Ketua 4. Yang kami hormati Ibu NS Febiatnasari MKes selaku Kaprodi S1 Keperawatan. Yang kami hormati para staf dan dosen, dan yang kami hormati Ibu NS Alfika Safitri Eskop dan Ibu Irma Darmawati ST Kotkom pemateri yang akan mengisi hari ini, dan peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada keselamatan hari ini kita semua dapat hadir dan mengikuti acara webinar walaupun dalam keadaan pandemi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar asosiasi yang bertema menuju lansia sehat dan bahagia pada hari Kamis 14 Januari 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mila Febrianti, selaku MC akan memandu acara hari ini. Berikut saya akan membacakan tata tertib peserta webinar terlebih dahulu. Yang pertama, peserta sudah hadir dalam ruang webinar sebelumnya sudah harus mengisi link registrasi. Yang kedua, semua peserta menggunakan nama lengkap sesuai dengan yang sudah diisi di link registrasi. Yang ketiga, sebelum acara dimulai, peserta diharuskan mengisi absen masuk terlebih dahulu. Yang keempat, peserta dilarang mengaktifkan audio kecuali moderator, MC, dan pemateri. Yang kelima, peserta akan dibolehkan menggunakan audio ketika pada saat sesi tanya jawab jika ingin bertanya. Yang keenam, peserta wajib mengisi absen pulang dan mengisi evaluasi di akhir acara. Yang ketujuh, diharapkan peserta menyimak materi yang disampaikan. Untuk seluruh peserta dimohon untuk mengisi absen masuk terlebih dahulu. Kita sematkan di kolom chat. Saya akan beri waktu 3 menit. Dan jika untuk peserta yang tertinggal, saya akan sematkan kolom chat, bisa kalian lihat. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPNI, acara yang ketiga sambutan Ketua Asosiasi Tangerang atau yang mewakili, acara yang keempat penyampaian materi 1 dilanjutkan sesi tanya jawab beserta pemberian sertifikat kepada pemateri. Acara yang kelima, penyampaian materi 2 dilanjutkan sesi tanya jawab beserta pemberian sertifikat kepada pemateri. Dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPNI.
Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Seksi Tangerang kepada Ibu Ida Farida, SKPMK, yang akan diwakilkan oleh Ibu Ningsi SE selaku Wakil Ketua 3. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, ya, nikmat yang sangat luar biasa. Sampai dengan hari ini masih bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dan melakukan kegiatan webinar di Stikes. Saya mewakili Ibu Ida Farida memberikan sambutan ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Ida Farida, SKPMK selaku Ketua Stikes, pada yang terhormat Ibu Lasrime Winarni selaku Wakil 1, kepada yang terhormat Ibu Ella Nur Laila SE selaku Wakil 2, pada yang terhormat Bapak Ihsan Kamil SE MM selaku Wakil 4, pada yang terhormat Kaprodi Keperawatan Ibu Febi Ratnasari MK, kepada yang terhormat Kaprodi Kebidanan Ibu Rini Sartika Sari SSTK, dan staf administrasi, dan mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini mahasiswa Stikes mengikuti acara webinar walaupun keadaan pandemi, walaupun kegiatan yang memang harus dikurangi di luar, namun tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk mengikuti program-program dan kegiatan-kegiatan pembelajaran, ya. Dan alhamdulillah hari ini ada pembicara yang sangat luar biasa dan materinya juga pun cukup bagus, ya. Yaitu selamat datang kepada Ibu Alfika Safitri Eskep selaku pembicara 1, dan kepada Ibu NS Irma Darmawati MK Eskepkom selaku pembicara kedua. Materi yang sangat diberikan adalah materi yang bisa diambil pelajarannya,
Di sini temanya adalah menuju lansia sehat dan bahagia. Saya menekankan kepada bahwa ambillah ilmu walaupun itu tidak ada kaitannya dengan kita. Dalam arti adalah mungkin kalian, wah ini saya masih anak muda kok, ini materinya lansia. Artinya adalah kita mencari ilmu apapun itu, dipelajari, ya, dicari, dan nanti ilmunya itu di-share di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Kita yang memang men-share ilmunya, kita dapat ilmu dari acara ini, dari materi ini, kita berbagi ilmu. Lingkungan sekitar kita itu siapa saja. Bisa jadi yang lansia itu adalah orang tua kita, bisa jadi adalah nenek kakek kita, paman kita. Nah, di sini adalah men-share ilmu. Jadi tidak hanya melihat ataupun mengukur diri kita sendiri. Ya, itu adalah anak muda milenial yang sangat luar biasa, mau mencari ilmu, ya, mau mempelajari ilmu dan men-share-nya atau berbagi ilmu tersebut. Itu sangat hebat sekali. Ya, saya harapkan mahasiswa Stikes Siaksi juga pun demikian, mau berinovasi, mencari ilmu-ilmu, ya, kemudian nanti berbagi ilmu dengan sekitar, dengan masyarakat. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Selamat mendengarkan materi-materi. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ningsi SE selaku Wakil Ketua 3 atas sambutannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, para peserta, sampailah kita pada acara inti. Untuk pemateri yang pertama akan dipandu oleh moderator kita, Aziza Elvin. Kepadanya kami persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua dan juga para peserta webinar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azizah Elvin Handayani. Di sini saya selaku moderator dari Ibu Nurse Alfika Sapitri SK yang akan membawakan materi terkait perubahan fisiologis lansia selama masa pandemi. Baiklah, sebelum kita mengundang beliau ke dalam Zoom meeting kali ini, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama, Ibu Nurse Alfika Sapitri SK. Jenis kelamin, perempuan. Tempat tanggal lahir, Tangerang, 21 Maret 1993. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam, status perkawinannya menikah. Alamat di Perumahan Pondok Cituis, Indah, Blok E nomor 67, Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk nomor teleponnya, teman-teman mungkin ada butuh, bisa dicatat di 0813 1966 4076. Dan emailnya alfika470@gmail.com. Latar belakang pendidikan beliau di MI Nurul Falah, SMP PGRI Sepatan, SMA N20 Kabupaten Tangerang, dan S1 Keperawatan di Stikes Siaksi Tangerang. Pengalaman kerja beliau di Bank Mandiri tahun 2015, Rumah Sakit Melati Tangerang, dan Kampus Stikes Siaksi Tangerang. Baiklah, langsung saja kita undang Ibu Nurse Alfika Sapitri SK di dalam Zoom meeting ini. Sudah terhubungkah Ibu Alfika? Halo? Ya, sudah terdengar jelas ya Bu suara saya?
Halo? Ya, Sudah terdengar? sudah terdengar. Ya. Oke, baik. Hari ini Alhamdulillah sehat semua. Kalian semuanya sehat? alhamdulillah Bu, panitia di sini dalam keadaan sehat walafiat semua. Ibu, hari ini Ibu Bu, materi yang luar biasanya? Insya Allah Sudah siap. Baiklah, untuk teman-teman sebelum kita memulai materinya, diingatkan untuk teman-teman yang mau bertanya nanti bisa ada sesi tanya jawab. Pertanyaannya bisa diketik di kolom chat Zoom meeting ini, oke? Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Nurse Alfika Sapitri Eskep untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat saya persilahkan. ini keluar. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Halo, terdengar suara saya? Tidak. Belum terdengar. Halo? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf. Iya, benar, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Belum terdengar. Belum terdengar, Bu. Halo, sudah terdengar? Sudah ya? Halo, moderator? Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya memaparkan tentang sedikit tentang perubahan fisiologis lansia selama pandemi. Ya, di sini definisi lanjut usia adalah di mana seorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang secara fisik terlihat berbeda dengan kelompok umur lainnya. Nah, di sini sangat berbeda dengan umur di usia muda atau di usia lansia ini sangat berbeda ya.
Nah, ini menurut Devkes Republik Indonesia di tahun 2005 dalam Puspitashari 2014. Next. Nah, di Indonesia ini mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa yaitu 7,56%, di mana pada tahun 2010 ini sehingga menjadi 25,9 juta jiwa, 9,7% pada tahun 2019. Lalu diperkirakan akan terus meningkat, di mana tahun 2035 ini menjadi 48,2 juta jiwa, yaitu sekitar 15,77% menurut Kemenkes 2019. Next. Nah, di sini ada batasan lanjut usia, yaitu menurut WHO, di mana ada usia pertengahan atau middle age itu, yaitu kelompok usia 45 sampai 59 tahun. Nah, lalu ada usia lanjut atau elderly ini antara 60 sampai 74 tahun. Lalu ada usia tua atau old ya, antara 75 sampai 90 tahun. Lalu ada usia sangat tua, itu very old, itu usia di atas 90 tahun. Nah, nanti ini ada batasan lanjut usia ya menurut WHO. Jadi 60 sampai 74 itu adalah elderly gitu ya. Misalnya ada umur 75 sampai 90 tahun itu berarti sudah usia tua ya. Jadi kita harus bisa membedakan batasan lanjut usia. Next. Lalu di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia, di mana ada perubahan fisik atau psikologis ya, terutama itu ada sel, jadi jumlahnya berkurang atau ukuran membesar dan cairannya menurun, cairan tubuhnya ya. Lalu ada sistem persarafan, di mana saraf panca inderanya mengecil sehingga fungsinya menurun serta lambat dalam respon. Respon motorik dan refleks juga berkurang ya. Jadi biasanya lansia itu matanya penglihatannya sudah mulai tidak jelas ya, atau bisa dikatakan dengan rabun atau serta adanya katarak pada mata lansia ya. Lalu ada sistem pendengaran, di mana membran timpani atrofi sehingga terjadi gangguan pendengaran. Biasanya lansia ini sudah ada masanya, biasanya pendengarannya sudah tidak terlalu kuat untuk mendengar atau bisa dikatakan dengan tuli ya. Lalu ada sistem penglihatan, respon terhadap sinar, adaptasi terhadap gelap, akomodasi dan lapang pandangnya menurun. Misalnya rabun jauh atau rabun dekat ya. Jadi lansia ini juga matanya tidak seutuh atau tidak selamanya akan sehat. Pasti ada perubahan fisik atau psikologisnya. Next. Nah, di sini ada sistem kardiovaskular katup jantung menebal dan kaku, kemampuan memompa darah menurun serta meningkatnya depresi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah meningkat. Biasanya ini pasien lansia dengan penderita hipertensi ya. Lalu ada sistem pernapasan, jadi penurunan kekuatan otot pernapasan dan menjadi kaku. Menarik napas lebih berat, kemampuan batuk menurun, serta terjadi penyempitan bronkus. Biasanya agak napasnya juga sudah tidak sekuat usia muda ya, jadi pelan-pelan ya. Jadi lansia itu sekarang napasnya itu tidak terus-menerus kuat seperti itu. Jadi ada sistem gastrointestinal, di mana asam lambung, rasa lapar, dan indera pengecapannya menurun. Biasanya lansia ini untuk rasa ya, dia sudah tidak lagi kuat seperti masa muda. Jadi ada rasa-rasa yang kiranya lansia ini menurun. Next. Nah, di mana sistem genitourinaria ini terjadi penurunan kemampuan untuk mengkonsentrasi urin ya. Jadi biasanya lansia ini sering bolak-balik ke kamar mandi atau berkemih ya. Itu yang dimaksud dengan sistem genitourinaria. Lalu ada sistem endokrin, di mana produksi hormonnya menurun, kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, permukaan kulit kasar bersisik, proteksi kulit menurun, kurangnya elastis akibat menurunnya cairannya. Biasanya lansia ini
banyak ya kulitnya yang sudah keriput-keriput gitu, apalagi misalnya kita tarik kulit lansianya nih, nah itu akan kembalinya biasanya lama karena kurangnya cairan dan kehilangan jaringan lemak seperti itu. Lalu ada sistem muskuloskeletal di mana tulang kehilangan kepadatannya, biasanya bungkuk, persendian membesar dan menjadi kaku, kram tremor dan juga mengerut. Nah ini biasanya lansia ini ada ya lansia yang ada juga yang bungkuk, tapi tergantung dari tulangnya lansia tersendiri. Biasanya ada yang bungkuk dan ada juga yang tidak bungkuk, tetapi persendiannya juga membesar dan menjadi kaku seperti itu. Next. Nah, dari pemaparan tentang kondisi lansia di atas bisa disimpulkan bahwa lansia lebih rentan terjangkit virus corona dikarenakan beberapa pengaruh seperti penyakit bawaan, ya, diabetes atau hipertensi. Nah itu ya, kondisi kesehatan yang lemah maupun menurun imunitas pada diri lansia. Next. Nah, di sini ada angka kesakitan. Mortality rate ya lansia di Indonesia pun meningkat dari 25,99% pada 2018 menjadi 26,2% setahun setelahnya. Nah, menunjukkan bahwa semakin banyak lansia di negeri ini yang sakit. Riskesdas ini mencatat permasalahan kesehatan lansia tertinggi pada hipertensi, ya itu 63,5%. Dan diabetes mellitus 5,7% dan penyakit jantung 4,5%. Next. Hingga 24 November 2020, presentasi pasien positif COVID ini meninggal dunia terbanyak kedua adalah dari kelompok umur di atas 60 tahun. Mencapai suaranya kurang jelas, Bu. Ya, jadi persentase pasien positif COVID ini meninggal dunia terbanyak kedua adalah dari kelompok umur di atas 60 tahun, mencapai 35,3% dari total 16,1 ribu pasien meninggal. Ya, di tempat pertama adalah kelompok umur 45 sampai 59 tahun atau menjelang kategori lansia dengan 37,2%. Next. Lalu di sini ada tips agar lansia tetap sehat dan sejahtera di masa pandemi. Ya, yang pertama itu saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah, jika ada kepentingan harus keluar rumah, sebaiknya lansia tetap berdampingan dengan pengasuh maupun anggota keluarga terdekat. Ya, yang terpenting adalah siapkan peralatan seperti hand sanitizer, ya, keluar rumah menggunakan masker, obat penting bagi lansia, ya. Dan jika sudah kembali ke rumah, lakukanlah penyemprotan disinfektan pada perlengkapan yang digunakan saat keluar rumah. Ya, mandi yang bersih, lalu ganti baju. Lebih baik jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk aktivitas di luar rumah, diharapkan lansia tetap di rumah saja, ya, karena kembali lagi lansia ini sangat rentan, ya. Next. Nah, yang kedua, selalu tenang dan berpikir positif, di mana batasi atau bahkan hindari melihat tayangan yang menimbulkan perasaan cemas, sedih, takut, karena itu akan berpengaruh dengan sistem imun tubuh yang juga akan menurun. Ya, biasanya biar tidak cemas itu tontonlah yang menyenangkan pada lansia, ya, yang positif, membangkitkan rasa bahagia, semangat, dan tenang. Ya. Lalu yang ketiga ada batalkan jadwal pemeriksaan rutin ke dokter. Ya. Sebisa mungkin batasi atau bahkan batalkan aktivitas berupa periksa rutin di rumah sakit. Karena rumah sakit merupakan tempat yang rawan untuk penyebaran virus. Ya.
Jika terdapat keluhan, konsultasi via online merupakan solusi yang efektif. Pastikan lansia memiliki kontak kerabat yang bisa dihubungi sewaktu-waktu jika ada sesuatu hal yang darurat. Ya, next. Lalu yang keempat ada minum suplemen vitamin C, vitamin E, dan berjemur ya. Jadi konsumsilah suplemen kesehatan berupa vitamin C, vitamin E, dan berjemur secara rutin setiap hari, yang mana dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi terdapat statement di mana vitamin C dipercaya mampu mencegah dan mengobati infeksi pernapasan dengan meningkatkan berbagai fungsi sel kekebalan tubuh. Vitamin E ini juga dipercaya bermanfaat bagi efek imun stimulasi, memberi peningkatan resistensi terhadap infeksi. Jadi, vitamin E dipercaya dapat meningkatkan dan menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Sedangkan sinar matahari bisa meningkatkan jumlah sel darah putih dalam darah sehingga berpenting untuk menghancurkan kuman pada tubuh ya. Ini tips-tips yang untuk mencegah terkenanya COVID-19 pada lansia. Next. Next. Ya. Jadi perhatikan stok kebutuhan pangan atau keperluan ya. Ya, di mana mengenai berakhirnya masa pandemi, ini tidak ada satu pihak pun yang mengetahui, jadi lansia perlu memiliki stok untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan yang awet dikonsumsi dalam dalam jangka waktu panjang. Nah, ini juga obat-obatan rutin ini untuk dan non resep jika diperlukan, serta mandi dan mencuci. Saat new normal seperti ini, toko atau supermarket, apotek memang sudah diperbolehkan untuk buka. Tetapi lebih baiknya lakukan pembelian bahan-bahan pokok obat melalui pembelian online. Selain itu, saat menerima barang dari pembelian online juga perlu diperhatikan kebersihan barang tersebut. Jaga jarak dengan kurir saat menerima barang, lalu semprotkan disinfektan terlebih dahulu pada barang tersebut. Next. Nah, di sini ada tetap aktif bergerak ya. Lansia juga harus tetap aktif bergerak dan bekerja atau berkarya walaupun di rumah saja. Misalnya beres-beres rumah, menyapu ya. Yang terpenting ini lansia gerak ya, tidak hanya diam saja di dalam rumah. Nah, lalu dari aktivitas tersebut juga akan diperoleh terjaganya kualitas otot agar tetap aktif serta meningkatkan mobilitas dan keseimbangan dengan menjalankan pola hidup sehat serta pola makan seimbang. Maka daya tahan tubuh pun akan terjaga. Next. Lalu ada menikmati hidup dengan menjalankan hobi ya. Lansia ini bisa diarahkan untuk melakukan hobi yang bisa dikerjakan atau yang memang mereka gemari, namun aktivitas ini harus tetap dalam rumah ya. Antara lain misalnya seperti merajut, memasak ya, menjahit. Nah, ini untuk hobi-hobi lansia ini bisa dilakukan di rumah agar lansia juga tidak merasa bosan dan kesepian ya. Lanjut. Nah, di sini sabar dan terus berdoa. Harus senantiasa diingatkan akan pentingnya kesabaran dan berdoa agar hati menjadi tenang. Perasaan stres harus dijauhkan karena hidup yang penuh tekanan akan merusak kesehatan. Dapat memicu berbagai penyakit seperti stroke, asma, darah tinggi, penyakit jantung, dan lain-lainnya. Banyak tersenyum dan tertawa sangat
baik karena akan memperbaiki mental dan fisik secara alami. Next. Mungkin pemaparan saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Ibu atas penyampaian materinya yang sangat amat luar biasa. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Ditunggu untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman semua diingatkan kembali untuk absen ya. Ibu Alvika, halo. Ibu, kita dapat pertanyaan nih dari Saudari Rizka Ferdiana, tingkat 4C keperawatan. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi persepsi lansia di masyarakat yang menyepelekan pandemi ini dan apa saja usaha kita? Bisa diulang? Bagaimana kita menghadapi persepsi lansia di masyarakat yang menyepelekan pandemi ini? Apa saja usaha kita? Ya, halo, terdengar ya? Jadi persepsi lansia memang sekarang ini banyak ya di masa pandemi ini yang memang benar-benar banyak menyepelekan terkait pandemi COVID-19. Nah, bagaimana sih kita menghadapi atau menyikapi lansia yang menyepelekan tersebut? Jadi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, lalu ketika kita melakukan pendekatan, kita arahkan atau kita beri pengetahuan terlebih dahulu apa sih COVID-19 itu, nah dampaknya itu bagaimana, nah ya apalagi lansia yang mempunyai penyakit penyerta misalnya punya penyakit diabetes, darah tinggi, nah itu kita harus berikan edukasi kepada lansia tersebut gitu ya. Jadi karena setidaknya kita sebagai tenaga kesehatan ini sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Misalnya kita kan memang harus sebagai tenaga kesehatan ini harus mematuhi protokol kesehatan sehingga kita tahu nih dampak yang besar itu adalah kepada lansia misalnya. Nah, itu kita juga harus benar-benar memberikan edukasi kepada lansia tersebut. Seperti itu.
Oke, Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Terus selanjutnya, Bu, ada pertanyaan dari Siti Fatona dari tingkat 4C keperawatan juga. Apa yang dilakukan keluarga ketika lansia mengalami kecemasan pada saat pandemi? Untuk dilakukan keluarga ya. Jadi kita harus punya peran di keluarga ya. Harus punya peran. Misalnya lansianya cemas ya. Yang tadi sudah saya katakan, misalnya lansia cemas ini kita sebagai keluarganya harus punya dukungan atau motivasi bagaimana caranya supaya lansia ini tidak cemas gitu. Misalnya ajak nonton TV yang positif, misalnya yang membawakan lansia ini bisa tertawa sehingga cemasnya tidak semakin meningkat ya. Jadi ajaklah berolahraga ya, beraktivitas, jadi stresnya akan membuat menurun gitu. Jadi kita sebagai keluarga ini harus berperan penting terhadap lansia yang sedang cemas atau stres ya terhadap pandemi COVID seperti itu. Terima kasih ya Ibu untuk jawabannya. Baik, bisa disimpulkan dari materi hari ini, yaitu seseorang bisa dikatakan lansia apabila sudah ada di usia di atas 60 tahun ke atas, dan perubahan pada lansia itu ada perubahan fisik seperti perubahan sel, perubahan sistem saraf, pendengaran, penglihatan, sistem kardio, pernafasan, gastrointestinal, endokrin, dan muskuloskeletal, sehingga perubahan fisik inilah yang menyebabkan lansia lebih mudah terserang COVID-19. Dan ada beberapa tips nih dari Bu Alfika tadi agar lansia bisa terhindar dari COVID, yaitu pertama kita harus mendampingi lansia tersebut keluar rumah. Lansianya harus selalu tenang dan berpikir positif. Batalkan jadwal periksa rutin ke dokter, minum suplemen vitamin, memerhatikan stok kebutuhan pangan, tetap aktif bergerak, menikmati hidup dengan menjalankan hobi, sabar, dan terus berdoa. Dan untuk pertanyaan dari saudari Rizka tadi, yang mana pertanyaannya dijawab oleh Ibu Alfika tentang bagaimana kita menghadapi lansia yang menyepelekan atau pandemi ini. Jawaban dari Bu Alfika yaitu lakukan pendekatan lalu berikan pengetahuan kepada lansia tersebut. Lalu pertanyaan dari Siti Fatona tadi, apa yang dilakukan keluarga ketika lansia mengalami kecemasan pada saat pandemi? Jadi kita harus punya peran dan harus memberikan dukungan kepada lansia tersebut. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada Ibu Nurse Alfika Safitri Eskep. Dan untuk sertifikat, maaf Ibu, nanti kita akan kirimkan kepada Ibu melalui email. Ya. Alhamdulillah penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab sudah kita lalui. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurse Alfika Safitri Eskep yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di kemudian hari. Akhirnya saya Ajza Alvin Handayani selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bunda Alvin. Selanjutnya pemateri yang kedua akan dipandu oleh moderator kita, Imas Safitri, dipersilakan. Halo Imas. Untuk absen,
kita sudah bagikan di link di kolom chat, bisa dilihat. Imas? Iya, halo Mila. Ya, silakan untuk Imas Safitri. Sebelumnya terima kasih kepada Mila yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imas Safitri. Di sini saya sebagai moderator dari Ibu Nes Irma Darmawanti Skep Mkep SPKEPKOM. Sebelum saya membacakan CV beliau, para peserta dipersilahkan untuk mengisi link yang ada di kolom chat yang akan disematkan oleh panitia. Ini selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Nama Irma Darmawati, MNS, SPKEPKOM. NIDN 0409058703, NIRA 327301091110, pangkat Lektor _3C, Research ID Sinta ID 6725313, Scopus ID 57214755783, Google Scholar ID K7AFAAMAAAJ, Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, email irmadamawati@upi.id, alamat Pancanaka Royal Garden, Jalan Pangrango nomor 66A, Kota Cimahi. Riwayat pendidikan perguruan tinggi Universitas Indonesia, gelar NSSPKEPKOM, tahun selesai 2015, bidang keperawatan komunitas. Universitas Indonesia, gelar MKEP 2014, bidang keperawatan komunitas. Universitas Pajajaran, gelar nurse, tahun selesai 2011, bidang keperawatan. Universitas Pajajaran, gelar SKEP, tahun selesai 2010, bidang keperawatan. Riwayat pekerjaan, tahun 2012 sampai Februari 2020, posisi sebagai dosen institusi STKIP PPNI Jawa Barat. Maret 2020 sampai dengan sekarang, posisi sebagai dosen institusi Universitas Pendidikan Indonesia. Jabatan dalam pengelolaan institusi, tahun 2016 sampai 2017, institusi STKIP PPNI Jawa Barat, peran sebagai sekretaris Prodi D3. Tahun 2017 sampai dengan 2020, STIK PPNI Jawa Barat, peran sebagai Ketua Prodi D3. 2017 sampai dengan 2020, STKIP PPNI Jawa Barat, peran sebagai Editor Jurnal Keperawatan Komprehensif STIK PPNI Jawa Barat. Tahun 2020, Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Editor Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia. Tahun 2020, Universitas Pendidikan Indonesia peran sebagai GKM Penelitian, Pengabdian, dan Kerjasama Prodi D3 Keperawatan. Baik, apakah Ibu Irma sudah bergabung? Selamat pagi, Ibu. Halo, selamat pagi, Mas ya. Iya.
Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, suara saya jelas terdengar. Jelas Bu. Oke, alhamdulillah. Iya, apa kabar Imas? Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah bisa kita mulai atau masih ada yang disampaikan dari Imas? Ya sudah Bu, sudah bisa dimulai. Sudah ya? Oke. Tadi Pak Alif sudah share untuk link yang saya minta isi. Boleh teman-teman diisi dulu sebelum kita mulai. Sambil mungkin Pak Alif persiapan untuk sharing PowerPoint saya. Tadi saya lihat sudah ada 64 yang mengisi, tapi kebetulan peserta kita lebih dari 64 ya, jadi boleh diisi dulu ya teman-teman untuk link yang di-share di chat oleh Pak Alif. Ya, yang masuk baru 64. Ya, sambil teman-teman mengisi, mungkin saya kasih pendahuluan sedikit. Boleh di next, Pak Alif. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang healthy aging and adaptation. Apa itu healthy aging? Bagaimana adaptasinya? Itu kuncinya, ya. Oke, linknya tidak bisa diisi. Harusnya sih bisa diisi. Ya, coba diklik ulang ya, Veronia Ayu. Oke. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas sedikit tentang healthy aging sama adaptasinya seperti apa. Tadi Bu Alfika sudah menjelaskan banyak gitu ya, usia lansia dihitungnya dari usia berapa, perubahan fisiologisnya apa, lalu selama pandemi ini harus seperti apa. Nah, tambahan dari saya mungkin sedikit, bagaimana kita bisa tetap produktif atau lansia tetap produktif di masa pandemi ini, kaitannya dengan healthy aging dan adaptasinya. Ya, sebelum kita bahas, oke, yang bolak-balik diisi nggak bisa, nggak masalah ya. Yang lain boleh diisi lagi. Kita tunggu lagi responnya. Oke, sudah meningkat responnya, tapi belum terlalu banyak. Ya, ini masih di 67 orang. Ya, sambil menunggu yang mengisi, mungkin saya sampaikan, kalaulah mungkin tadi dengan Bu Alfika teman-teman sudah sering bertemu gitu ya, kalau saya mungkin sepertinya asing, siapakah ini gitu. Perkenalkan, saya Irma Darmawati. Kali ini karena memang ranah ekspertis saya di bidang komunitas dan salah satunya di Gerontik, jadi mungkin teman-teman bisa kita saling sharing gitu ya untuk membahas tentang healthy aging dan adaptasi ini. Oke, kalau linknya tidak bisa diisi oleh kebanyakan peserta, is okay. Kita lanjut saja, nanti kita bahas dari yang 67 ini. Ya, oke, next mungkin. Next slide dulu. Oke, nah tadinya saya pengen tahu nih, apa sih yang teman-teman pikir tentang healthy aging? Ya, makanya saya pengen tadi teman-teman mengisi dulu gitu ya formnya. Karena saya pengen tahu apa sih yang di pikiran teman-teman yang dikatakan seseorang healthy ketika dia lansia itu seperti apa sih? Nah, karena memang ada beberapa yang tidak bisa mengisi, kita next saja. Saya pengen tahu, tolong teman-teman kasih reaction kepada saya, baik itu jempol, ataupun apalagi reactionnya senyum, ataupun love, ataupun apapun. Silahkan boleh kasih reaction untuk setiap gambar yang saya tampilkan. Apakah menurut teman-teman healthy aging ini direpresentasikan oleh gambar tersebut? Next, Pak Alif. Oke, ini ada gambar yang pertama, boleh teman-teman kasih reaction-nya. Apakah yang seperti ini yang disebut sebagai healthy aging? Bukan di tangan reaction-nya, tapi di link Zoom-nya ada reaction. Saya kasih contoh. Oke, nih saya kasih thumb up. Menurut saya ini healthy aging. Yuk, mohon reaction teman-teman lainnya, boleh? Saya pengen lihat. Oke, sudah ada yang kasih satu. Mana lagi? Oke, ada lagi. Lanjut. Kalau yang menurut teman-teman ini bukan healthy aging, boleh kasih lambang yang lagi nangis, lagi crying deh.
Ya, kalau menurut teman-teman ini healthy aging, kasihnya jempol. Kalau menurut teman-teman ini bukan healthy aging, kasihnya yang joy tapi kayak lagi nangis reaction-nya. Oke, good. Ya. Oke, ada yang bilang ini bukan ya, ada yang memberikan reaction joy tapi seperti menangis ya. Oke, jadi beberapa di chat juga sudah ada yang memberikan reaction ya. Oke. Nah, kalau boleh saya katakan ini adalah healthy aging. Ya. Teman-teman pernah dengar kata-kata Nelly, nenek lincah? Ya. Kalau mungkin pernah dengar gitu ya, si nenek lincah ini sebenarnya healthy nggak sih? Dia di masa agingnya saya boleh bilang dia healthy. Dia sehat di masa agingnya. Karena ketika yang lainnya sudah mulai nyuruh cutur, teman-teman tahu nyuruh cutur, sakit kaki gitu ya, tidak mampu ke sana kemari, dia mampu dancing. Dia mampu apalagi? Dia mampu ketawa-ketiwi sama teman-temannya gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk healthy aging. Oke, ya. Kita lanjut ke gambar kedua. Next, Pak Alif. Oke, next. Nah, gambar ini. Gambar ini menunjukkan healthy aging atau enggak? Gambarnya lagi ngapain ya? Bangun tidur nih di jamnya, tapi bangun tidurnya dia di jam 2 pagi. Ya, lalu mungkin dia sedang meratapi sesuatu gitu ya, sedang bingung gitu ya, sedang sedih gitu, sedang memikirkan sesuatu, pandangannya lurus ke depan, ya, tapi tidak fokus. Oke, gimana reaction-nya? Oke, sejujurnya teman-teman yang kirim reaction di chat, di saya tampilannya hanya kotak-kotak, jadi saya nggak tahu apa yang teman-teman tuliskan. Ya, jadi, nah kalau kayak Ana kasih reaction-nya di reaction di Zoom-nya, it's okay, jadi kelihatan. Tapi kalau di chat di saya kelihatannya hanya kotak-kotak saja. Ya, tapi dari tadi yang teman-teman jawab di Typeform-nya, teman-teman menjawab bahwa ini bukan healthy aging. Ya, kenapa? Lalu jawaban saya apa gitu ya? Jawaban dari saya yes, ini bukan kategori healthy aging. Ya. Lansia boleh sakit, boleh banget. Ya, karena memang secara fisiologis dia sudah menurun gitu ya. Lalu secara kemampuan fisik itu pun sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena kemampuan fisiknya sudah menurun, lalu fungsinya juga sudah tidak baik gitu ya, sehingga dia boleh banget sakit. Tapi yang menjadi poin adalah ketika dia sakit dia harus tetap happy. Ketika dia sakit dia harus tetap punya motivasi. Itu dikatakan healthy aging. Tetap dia dikatakan sehat. Ya, kalau dia punya motivasi untuk sembuh dari penyakitnya. Dia cancer stadium 2 misalnya, stadium 3 misalnya. Dia sudah divonis tapi dia tetap struggling, dia tetap berjuang gitu ya, dia pengen sembuh, dia datang ke rumah sakit, dia berobat dan lain-lain. Oke, dia tetap dikatakan sebagai healthy aging karena dia aktif. Gitu. Ya. Nah, dia mau berupaya gitu ya. Nah, tapi kondisi ini tidak bisa terus-terusan kondisi sakit ini tidak bisa terus-terusan terus-menerus gitu ya, kalau misalnya apalagi ditambah dengan motivasinya yang kurang. Karena pada masanya dia akan ngedrop, dan kalau dia udah ngedrop maka dia akan sakit-sakitan dan kita tidak pernah tahu, mungkin nanti ada sakitnya yang memanjang sangat lama gitu ya, atau mungkin akan dipanggil Tuhan gitu ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang pasti ini bukan masuk kategori healthy aging. Oke, suaranya kecil. Sekarang sudah besar? Ahmad? Apakah sekarang suara sudah lebih besar? Oke, apa yang siap? Oh, sip. Oke, sip ya, sudah lebih besar ya. Oke, next gambar selanjutnya, Mas Alif. Oke, nah gambar yang ini yuk, boleh saya dapat reaction-nya. Gambar yang ini menunjukkan healthy aging atau enggak? Menunjukkan lansia yang sehat atau enggak? Oke, good job. Ada yang kasih jempol. Lalu mana lagi? Coba. Iya, ya kayak ada yang jawab iya ya. Boleh, karena emotikonnya tidak muncul, boleh jawab dengan iya dan tidak aja deh. Ya, di chatnya, oke, bintang, sudah kasih jempol. Ya, good. Oke, nah, tapi menurut teman-teman, masuk akal nggak nih lansia usia segini lihat angkat barbel? Masuk akal nggak ya kira-kira?
Ya, jadi sebenarnya mungkin aja karena di barbelnya juga bukan barbel yang gede banget ya. Oke, ada yang jawab masuk healthy aging tapi nggak masuk akal Bu ya. Sebenarnya kalau nggak masuk akal nggak mungkin fotonya beneran kayak gini ya. Ya, jadi sebenarnya masuk akal dan teman-teman kalau misalnya punya lansia di rumah, teman-teman boleh beli dumbbell yang kecil. Sekarang kan banyak ya yang warna-warni itu yang warna orange, warna pink, warna biru yang kecil gitu ya, yang hanya 0,5 kilo atau yang hanya 0,25 itu banyak banget. Itu boleh dipakai oleh lansia. Kalau yang ini sih yang di sekitar 1 sampai dengan 2 kilo. Ya. Tapi kalau lansianya memang sangat-sangat aktif, dia akan mampu bahkan bawa barbel yang puluhan kilo sekalipun. Ya, gitu. Jadi makanya tinggal kita nih yang memilih apakah lansia yang di rumah kita mau jadi lansia yang sehat dan apakah kita ketika kita tua kita mau memilih jadi lansia yang sehat apa enggak. Ya, itu pilihan kita. Jadi jawaban saya yes untuk gambar ini. Gambar ini merepresentasikan bahwa lansia yang sehat gambarannya seperti ini. Next, Pak Alif. Oke. Gambar selanjutnya, apakah ini menunjukkan healthy aging? Silahkan reaction-nya. Tidak, Bu. Oke, ada yang menangis gitu ya. Tidak. Oke, good. Ya. Ya, jawabannya betul. Tidak. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalian sering nggak kayak gini? Lagi banyak tugas sering nggak kayak gini? Aduh, pusing gitu. Aduh, pusing 7 keliling gitu, pengen nangis dan lain-lain, galau gitu ya. Sering tuh, ada yang jawab sering. Oke. Kalau sering berarti sehat nggak ya? Gitu. Ya, saya mau bilang, kalau teman-teman tahapnya masih di kecemasan, it's okay, good gitu ya. Lansia pun sama. Kalau tahapnya masih cemas, masih good. Tapi kalau dia udah depression, udah jatuh pada yang nggak mau makan gitu ya, kayak diputusin pacar gitu ya, hulang-hulang nggak mau makan. Terus apalagi kalian suka kayak gimana, pengen atau justru pengennya makan melulu gitu ya, makannya 5 mangkok bakso gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu sudah jatuh dalam kondisi yang depresi. Tidak mau ngobrol sama orang, mengurung diri, nah itu yang nggak boleh. Ya, lansia tidak boleh jatuh pada kondisi yang depresi. Ya, good ya, I am strong. Jadi kalau lagi mellow, boleh sih dengerin lagu mellow, tapi setelah itu harus move on. Ya, lansia juga sama. Jadi ketika kita lagi pendekatan sama lansia, dengerin dulu ceritanya apa. Kalau lansia kan senangnya cerita ya. Dengerin dulu, dia teh pengennya apa sih? Apa yang bikin dia mellow, apa yang dia bikin dia galau gitu ya. Terus setelah itu baru deh kita kasih obrolan dan kita kasih solusi. Ya, solusinya yang happy-happy aja, yang simple-simple aja, jangan yang bikin mumet gitu ya. Kalau bikin mumet tambah mumet lansianya. Ya. Jadi untuk gambar yang ini no. Ini bukan kriteria lansia yang healthy aging-nya, ya yang sehat di masa lansianya. Oke, next picture Pak Alif. Oke, this one. Gambar ini menurut kalian masuk lansia yang sehat? Oke, iya, masuk. Jempol, sehat. Oke. Yang bikin gambar ini sehat, apanya sih kelihatannya? Apakah karena sayurnya? Karena dia makan sayur ya? Oke, makan sayur ya, pola hidup ya. Senyumnya, oke ya, that's the point. Jadi poinnya adalah di senyumnya. Dia happy, dia senang ketika dia makan. Ya, dia nggak tertekan ketika dia harus makan. Apalagi ditambah dengan makannya ternyata mau makan makanan yang bergizi. Ya, jadi ini gambaran healthy aging. Kalau kakek nenek di rumah kalian senang ketika makan gitu ya, makannya mau apa aja. Kalau ketika kita bikinin sayur mau, ketika kita bikinin hal-hal yang bergizi gitu ya, buah dan lain-lain dia mau. Ya, oke, dari Bu Alfika, oke Bu Alfika ikutan ya, pola makannya baik, sehat, jadi senyumnya glowing gitu ya, ya benar. Ini dikatakan sebagai healthy aging ya. Oke, next gambarnya Pak Alif. Oke, nah gambar yang next ini selanjutnya bagaimana nih reaction teman-teman? Ya, dari gambar ini menunjukkan healthy aging nggak? Oke, bukan. Oke, tidak. Yes, tidak. Oke, ya. Ini yang tadi saya bilang. Sebenarnya sakit boleh pada lansia, ya. Jadi misalnya dia punya, ini contohnya misalnya dia punya sakit gula gitu ya, terus dia
hiperglikemi, dia dirawat, dia diberikan infus, diberikan insulin dan lain-lain, it's okay, nggak masalah. Tapi lihat, ya senyumnya nggak ada, kepasrahan ketika dia sakit tidak ada. Bahkan tangannya mengangkat seperti ini hampir seringnya untuk menolak intervensi. Ya, misalnya nih susternya ini bilang, "Bu, saya suntikan dulu insulinnya," gitu contohnya. Enggak. Nah, jadi dia tidak mau berupaya untuk kesembuhannya. Jadi dia jatuh dalam kondisi yang lemah, ya. Jadi gambar ini bukan menunjukkan healthy aging, ya. Next, gambar selanjutnya. Oke, teman-teman juga sudah good jawabannya, tidak. Oke, nah, gambar selanjutnya. Masuk atau enggak? Oke, masuk. Iya, good. Ih, keren ya pada konsentrasi teman-teman nih. Masuk. Oke, good. Jempol. Nih, jempolnya udah segede gajah ya. Oke, good. Jadi jawabannya betul ya. Ini masuk dalam healthy aging. Dari mana masuknya? Oke, ada yang jawab karena dia ceria. Oke, itu key point-nya. Karena dia ceria. Dan yang kedua, dia mau latihan untuk mengolah kognitifnya. Karena lansia kan seringkali cepat lupa, seringkali dia nggak ingat gitu ya, kemarin habis ngapain ya, tadi habis ngapain ya. Kalau main catur, minimalnya dengan dia mengingat strategi, maka dia mengingat apa sih hal-hal yang seharusnya terjadi, apa sih yang sesuai dengan kenormalan dan lain-lain. Jadi daya tangkapnya, kognitifnya akan tetap lebih bagus. Ya, oke, ada yang jawab tersenyum ya. Jadi bapak-bapaknya, kakek-kakeknya pada main catur, si emaknya lagi apa tuh dengan tabnya gitu, dan yang satu lagi ngobrol pakai sambil minum teh gitu ya. Oke, udah tua tapi masih bisa main catur. Good ya. Jadi ini masuk dalam healthy aging. Yuk next. Oke, nah jadi kesimpulannya ada pada gambar ini ya. Ini gambar semuanya masuk dalam kategori healthy aging ya. Yang pertama ada si kakek sama si nenek gitu ya. Kalau lagi nggak zaman pandemi sih naik gunung gitu ya. Naik gunung mereka pakai tongkat. Lalu yang kedua kakek sama nenek lagi mesra gitu ya. Lagi main catur ya. Lalu lagi olahraga ringan, stretching di rumah ya. Jadi ini gambaran secara utuh yang kita bilang bahwa lansia dikatakan sehat pada masa lansianya. Ya. Walaupun kita nggak pernah tahu si kakek sama si nenek yang lagi jalan kaki ini gitu ya, yang lagi main catur ini, ternyata kakeknya punya diabetes, neneknya punya hipertensi. Tapi boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi bagaimana caranya, walaupun mereka punya penyakit di masa lansia, tapi mereka tetap kualitas hidupnya oke. Ya, psikologisnya mantap. Ya, gitu. Oke. Next mungkin. Next, Pak Alif. Oke, nah ini yang inti yang ingin saya sampaikan dari tadi gambar yang kita habis main tebak-tebakan gitu, dan teman-teman semua udah oke sih ya, udah punya gambaran yang bagus tentang healthy aging, bahwa si healthy aging ini punya 4 pilar. 4 pilarnya gimana dan harus diapain ya. 4 pilarnya yang pertama ada cognitive activity. Ini contohnya tuh yang tadi kayak main catur. Jadi kalau kita pengen membentuk lansia yang sehat, kita harus mengoptimalkan aktivitas kognitifnya. Ya. Lalu yang kedua ada physical health and exercise. Jadi kita harus mengoptimalkan tadi. Dia harus latihan fisik, dia juga harus olahraga. Ya. Teman-teman harus membedakan antara aktivitas fisik dengan olahraga. Ya. Kalau kita bilang aktivitas fisik, teman-teman nyuci baju aktivitas fisik bukan? Boleh jawab di kolom chat. Nyuci baju, terus apa lagi? Naik motor, terus apa lagi? Pergi ke kampus gitu ya. Apalagi aktivitas fisik. Nyetrika gitu ya. Oke, itu masuk ya. Tapi harus dibedakan dengan exercise. Kalau exercise itu kita harus punya waktu tersendiri, tidak hanya beraktivitas ya. Kalau exercise kita punya takaran waktunya. Saya mau exercise 30 menit dengan cara berjalan kaki gitu ya. Sejauh 2 km, itu namanya exercise. Ya. Tapi kalau aktivitas fisik yang kayak tadi, aktivitas kita sehari-hari. Nanti kategorinya beda lagi ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Atau ada juga yang disebut dengan sedentary lifestyle.
Ya, kalau anak muda sekarang bilangnya apa? Mager. Ya, si sedentary lifestyle ini adalah lifestyle yang mager di antara kita gitu ya. Males ngapa-ngapain, pokoknya di kamar aja gitu ya. Kuliah ya udah di kamar aja, makan di kamar aja dianterin sama mama. Olahraga enggak deh, males. Nah, itu namanya mager atau sedentary lifestyle ya gitu. Nah, pada lansia ini harus ditingkatkan aktivitas fisik dan juga olahraganya. Tidak cukup dengan aktivitas fisik, tapi juga harus dengan olahraga. Walaupun olahraganya cuma stretching, ya, stretching ringan gitu, tapi tiap hari teratur 5 menit atau sampai dengan 10 menit. Ya, gitu. Oke, terus pilar yang ketiga ada yang namanya social engagement. Ini yang tadi loh, yang ketemu-ketemu gitu ya, main catur, ngobrol, ngopi. Nah, ini namanya social engagement. Kalau kalian mungkin bilangnya nongki-nongki cantik gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu di kafe, di di toko kopi gitu ya dan lain-lain, atau di warteg sekalipun gitu ya, itu namanya social engagement ya. Jadi lansia harus punya waktu untuk berinteraksi sama teman-teman sesama lansianya ya. Lalu pilar yang keempat ini ada yang namanya diet and nutrition. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Alvika, saya tambahkan sedikit mungkin ya. Jadi diet and nutrition ini memang harus disesuaikan dengan kondisi lansianya. Kalau dia punya diabetes berarti dietnya menyesuaikan. Dia punya hipertensi, dietnya pun harus menyesuaikan. Ya, seperti itu. Next, mungkin Pak Alif. Oke, nah karena kita sedang bicara lansia kemungkinan akan berada di keluarga ya pada masa pandemi ini, kecuali kalau kita nanti bahasnya lansia yang di panti berbeda lagi gitu ya. Nah, ketika lansia di keluarga, dia kan harus dalam kondisi yang health ya, yang sehat ya. Dan itu pun harus merojong pada tujuan terpenuhinya tugas perkembangan keluarga dengan lansia. Kalau ada yang masih ingat, mungkinnya pada lansia ini dia harus mampu mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Jadi walaupun dia sudah retirement, dia sudah pensiun gitu ya, tapi dia tetap harus punya pengaturan hidup yang memuaskan. Dia harus puas dengan kehidupan dia sekarang, ya. Karena kan ada ya yang kalau udah pensiun tuh gitu ya kepikiran gitu. Kalau dulu tuh zaman kerja gitu ya, kok saya kayaknya nggak puas dengan hidup saya, itu bisa, ya. Lalu yang kedua, ini yang paling penting, harus bisa menyesuaikan dengan pendapatan yang menurun. Nah, ini nanti peran anak-anak yang akan besar di sini ya, bagaimana bisa membackup dan mengcover orang tua. Ya. Lalu kalau lansianya masih punya pasangan, dia harus tetap bisa mempertahankan keintiman pasangan. Ya. Ketika kita bicara keintiman, jangan teman-teman berpikir kalau lansia itu mungkin akan berhubungan seksual badan dan lain-lain gitu ya. Pada masa lansia ini, keintiman yang dimaksud adalah lebih ke arah bagaimana dia menghargai pasangannya. Dia nggak marah-marah sama pasangannya, gitu ya. Dia sayang sama pasangannya. Bahkan gitu ya, hanya dengan sapuan tangan, mungkin elusan tangan, gitu ya, rangkulan bahu, itu. Do not smoke. Tobacco not only damages the lungs, but also the cells in our entire body. On average, smokers die 9 years earlier than non-smokers. Drink little or no alcohol. The consumption of alcohol damages our body and our cells. Eat less. A reduced intake of calories can extend life significantly. It is important to keep a healthy balance because malnutrition can cause damage too. Exercise regularly. The old saying, if you rest, you rust, is true. Regular exercise helps your body stay healthy. Enjoy the sun, but with sunscreen. Sunlight boosts the production of vitamin D and happiness hormones. But UV radiation also damages the DNA. That's why you should only sunbathe with UV protection and not for too long. Learn to deal with stress in a competent way. Don't let others drive you crazy. Build a stable relationship. People in a long and stable relationship live longer. Educate yourself. Learning helps. A person who learns long and in a good way can age healthier. Don't forget medical checkups. Better be safe than sorry. Skin cancer, for example, can be treated very well if it is discovered early. Take advantage of checkup appointments with your physician.
Enjoy life. Despite everything, do not forget to enjoy life. Aging in a healthy way is a mixture of genetic factors, social environment, and lifestyle. Oke, ya. Itu, jadi beberapa tips untuk kita biar nanti kita saat lansia, kita bisa jadi lansia yang sehat. Ya, ada yang mau kasih feedback buat saya dari video yang kita tonton barusan satu orang, boleh? Ya, apa sih katanya kita harus ngapain sih? Kalau tadi untuk yang lansianya ada 4 pilar ya gitu. Kalau yang kita masih muda dikasih tahu nih katanya ada 10 tips ya biar kita jadi lansia yang sehat. Yuk boleh sharing satu orang? Tadi kayaknya ada yang sempat angkat tangan atau ada yang sempat kasih reaction gitu. Boleh silahkan kasih saya feedback untuk video yang barusan kita share. Ada? Oke, Ana, silahkan Ana. Halo Ana, jadi kita harus ngapain nih biar kita sehat? Oke, Anissa. Anissa jangan via chat dong, pengen dengar suaranya. Boleh, mana Anissa? Anissa Fitriana. Jawabannya udah oke, tapi pengen dengar suaranya. Mana Anissa? Anissa Fitriana? Nanti dapat hadiah gelas loh dari panitia. Yuk, silakan Anissa. Oh, nggak bisa buka suara. Kenapa, Neng? Atau yang lain yang bisa buka suaranya? Saya pengen berinteraksi sedikit nih sama teman-teman. Oke, ini Anissa. Yuk, silakan. Tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga teratur, makanan yang bergizi, jemur. Sudah melakukan semua itu? Jarang. Ya, kenapa jarang? Apa yang bikin jarang melakukan semua itu? Jarang olahraga sih. Oke, jarang olahraga. Jarang apa lagi? Jarang berjemur. Jarang berjemur. Tapi poin yang terakhir, suka melakukannya nggak? Bukan pacarannya ya, bukan dengan pasangan ya, tapi melakukan social engagement dengan teman-teman gitu ya, mempunyai hati yang happy, itu sudah dilakukan tidak sama Anissa? Sudah. Sudah ya. Jadi insya Allah nanti kalau udah tua bisa sehat ya? Insya Allah, amin. Ya, amin. Karena kan tidak merokok kan? Tidak. Tidak minum alkohol? Tidak, Bu. Ya, berarti PR-nya Anissa cuma tinggal di makanan sama olahraga sama berjemur, gitu ya? Iya. Ya, oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas responnya teman-teman. Alhamdulillah hari ini rame ya. Jadi teman-teman juga memberikan respon dan saya harap semoga bisa mengerti. Sejauhnya memang ada kuis di akhir yang saya share, cuman tadi sepertinya ada kendala, saya tidak bisa share kuisisnya. Tapi dari respon tadi teman-teman gitu ya, dari teman-teman sudah memberikan reaction terhadap foto yang mana yang healthy aging, yang mana yang tidak, dan barusan video sudah saya share teman-teman memberikan feedback. Jadi rasanya insya Allah semuanya siap menjadi agen-agen untuk menjadikan lansia di Indonesia ini menjadi lansia yang sehat. Amin ya, insya Allah. Mungkin demikian dari saya. Oh, satu lagi, jangan lupa bahagia ya. Jadi kalau ada yang mumet-mumet lagi minggu remedial nih katanya bocorannya ya. Jadi tetap bahagia ketika melakukan remedialnya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Yuk silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Kalau ada yang mau curhat, boleh. Jadi biar lepas sekarang nanti ketika lansia udah jadi sehat ya. Boleh, silakan.
Ada? Ya, kalau tidak ada, apakah sudah cukup jelas yang tadi disampaikan? Jelas ya? Oke, ada yang jawab jelas, Bu. Kalau ada yang tidak jelas, boleh mangga silahkan ditanyakan kembali gitu ya. Oke, ada yang bertanya nih. Kenapa sehat seringkali dihubungkan dengan kebahagiaan? Apakah jika seseorang tidak sehat, tanda dari orang tersebut tidak bahagia? Oke. Ada lagi? Yang nanya Ahmad, tapi saya pengen yang jawabnya bukan saya, boleh nggak? Ya, karena ini nyambung dengan kebahagiaan ya. Yang jawabnya mungkin perempuan, siapa boleh? Neneng Rohmawati? Kayaknya Neneng senyum-senyum gitu ya. Silakan Neneng bisa jawab pertanyaan dari siapa tadi? Ahmad? Boleh mungkin Neneng diperbolehkan membuka suaranya. Saya pengen request nih, karena Neneng dari tadi menyimak gitu ya, melihat, walaupun pakai masker dia senyum-senyum gitu ya. Oke, tapi videonya sekarang jadi menghilang. Boleh? Ya. Boleh? Jawab apa Ibu ya? Jadi malu saya. Nggak apa-apa ya. Nih katanya sehat seringkali dihubungkan dengan kebahagiaan. Apakah jika seseorang tidak sehat, tanda dari orang tersebut tidak bahagia? Mungkin nggak terlalu banyak kali Bu. Ya, boleh silahkan. Gimana? Kalau itu untuk lansia atau untuk kita semua Bu? Untuk kita semua dong ya. Untuk kita semua ya. Mungkin kan sekarang lagi di pandemi ini ya, kebahagiaan itu paling utama untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita kan. Salah satu bahagia dan sehat katanya Bu ya, sampai istirahat yang cukup minimal 7 jam sehari. Jangan satu intinya bahagia dan happy aja Bu ya. Karena di tempat kerja selalu begitu. Selalu itu penting kita Ya, untuk meningkatkan daya betul. tahan tubuh walaupun mumet dengan kerjaan, dengan kuliah, kita tetap bahagia. Ya. Jadi gini, Iya. apa seringkali identik dengan kebahagiaan gitu ya. Kalau dia bahagia, dia sehat, walaupun belum tentu juga sih ya. Orang yang bahagia juga punya penyakit seringkali gitu ya. Tapi gimana cara dia menyikapi penyakitnya itu gitu kan ya, yang paling penting adalah itu ya. Gambaran paling gampang adalah anak kecil kalau hujan-hujanan gitu ya, dia senyum nggak sih? Pulang-pulang banyak yang dirasain, "Duh kayaknya kok saya masuk angin ya, kayaknya kok saya kedinginan," gitu dan lain-lain ya. Relatif lebih mudah sakit yang mana? Relatif lebih mudah sakit yang tadi kuku lutut gitu ya. Kenapa? Ya, fakta membuktikan seperti itu ya, penelitiannya juga ada bahwa kalau dia sudah punya dia punya penyakitnya. Misalnya nih, anak kecil happy tadi main hujan-hujanan. Ibunya ngelihat anaknya juga suka. Nah, maka ibunya berpikir, gimana caranya biar anaknya nggak sakit? Oke, Dek, minum air hangat yuk biar kamu nggak sakit. Dan anaknya akan bahagia. Oke, Mam, gitu. Aku mau. Dek, dikeringin rambutnya ya. Oke, iya, gitu. Dan dia tidak akan menolak. Ya, maka imunitas tubuhnya pun akan baik. Tapi kalau dia yang kehujanan, aku kurus, pokoknya hoream aja lah. Oh, udahlah, pokoknya nyampe rumah tuh pengennya buka baju, udah aja pokoknya rebahan. Ya, karena udah malas duluan gitu ya. Dia tidak berpikir untuk oke, nyampe rumah gitu saya harus mandi pakai air hangat, saya harus ngeiniin anduk gitu ya, saya harus minum vitamin, saya harus minum jahe dan lain-lain. Kadang nggak kayak gitu. Karena tadi kuncinya ada di hatinya. Ya. Saya bukan cenayang hati juga gitu ya, tapi dari beberapa pasien yang ditemui gitu ya, baik di masyarakat maupun di klinik, kalau dia sudah hatinya bahagia, dia sudah punya motivasi yang tinggi gitu ya untuk bukan menghilangkan, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka biasanya sakitnya akan lewat begitu saja gitu. Dia senang gitu ya, pokoknya dia senang berkebun walaupun dia punya hipertensi, dia akan melakukan itu. Aktivitas fisiknya akan tetap baik. Dia keringetan dan akhirnya tubuhnya menjadi sehat. Ya, jadi memang kuncinya ada di hatinya. Kalau dia punya kanker stadium 2,
Beda kalau misalnya dia punya hati yang menerima gitu ya, dia punya hati yang tenang gitu ya, maka dia akan berupaya seoptimal mungkin. Tapi kalau dia udah hopeless, ya udahlah terserah mau diapain aja, mau dikemong sok aja terserah. Ya, biasanya ya akan lebih cepat meninggalnya gitu ya, daripada yang dia punya usaha, dia senang, dia bahagia, walaupun terlepas dari itu adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi intinya kenapa sering dihubung-hubungkan karena memang gitu. Termasuk kalau teman-teman nih di sini kalau punya hati yang tidak bahagia gitu ya, biasanya kalau pada dewasa atau remaja cenderungnya punya penyakit mah. Ya, karena banyak pikiran gitu ya, asam lambungnya meningkat gitu ya, karena teman-teman mikirnya mumet, asam lambungnya meningkat, ya akhirnya penyakitnya bisa macam-macam ke yang lain. Itu salah satu yang paling simpel di usia muda, apalagi kalau di usia tua, ya gitu. Oke, nah terus bagaimana cara mengatasi lansia yang sedang depresi berat ya? Yang lagi depresi berat itu harus diapain? Harus dideketin dikit-dikit banget. Jangan pernah teman-teman merasa sebel kalau dianya tidak menerima kita. Terus aja datang lagi, Nek, saya siapa? Saya Irma gitu ya. Saya hari ini pengen main sama nenek, pengen ngobrol sama nenek, boleh? Dia menolak, kita datang lagi. Ya, Nek hari ini saya bawa jeruk, nenek mau jeruk enggak? Ya, kalau nenek suka, nanti saya bawain lagi. Ya, terus dia perilaku kekerasan sama kita, jeruknya dilempar sama kita. Apa yang kita lakukan? Tetap aja datang lagi. Ya, itu salah satu tips untuk menghadapi orang dengan depresi. Ya, kuncinya ketika si nenek sudah mau kontak mata dengan kita, maka itu sudah ada titik terang lah istilahnya untuk mengatasi depresinya. Tapi kalau dia kontak mata sama kita tidak mau dan kita pun, ya udah kamu nenek nggak mau, ya udah aku juga pergi aja, nah nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi pendekatannya memang harus pelan-pelan, dikit-dikit gitu ya, dan harus meningkatkan trust-nya si nenek sama kita atau si kakek sama kita. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, usia lansia banyak mengeluh nyeri di kaki. Bagaimana pencegahannya sebelum lansia? Oke, ini jangan-jangan curhat ya. Kamu sudah mulai sakit kaki, Hasan? Ya, sudah mulai sakit kaki kalau naik ke lantai 4 mungkin atau lantai 5 ya. Pencegahannya gimana? Pencegahannya olahraga ya, tetap pencegahannya olahraga, olahraganya pelan-pelan. Kalau misalnya kamu punya kelainan pada cairan sinovialnya, boleh disuntik cairan sinovialnya, tapi kalau nggak ada keluhan ya olahraga aja. Ya, karena dengan olahraga nanti dia akan meningkatkan elastisitas otot sama merangsang stimulus produksi cairan sinovial tadi. Ya, nah dan jangan lupa kalsiumnya harus dipenuhi. Kalsium dipenuhi dari mana? Dari susu, bukan dari rokok. Ya, dari keju gitu ya, dan dari makanan-makanan tinggi kalsium lainnya, ikan dan lain-lainnya. Ya, jangan lupa rokok dan minuman keras itu salah satunya meningkatkan kekeroposan tulang. Jadi kalau laki-laki nih suka pada ngerokok, suka pada minum minuman keras, saya ingatkan sedikit gitu ya. Nanti dilaksanakan atau tidak apa-apa ya. Tapi saya ingatkan sedikit, dengan konsumsi dua hal tersebut bisa meningkatkan keropos tulang ya gitu. Jadi pencegahannya ya kurangilah hal-hal tersebut dan jangan lupa minum dan makan makanan tinggi kalsium. Oke. Next dari Suci. Oke, jadi gimana nih biar jadi lansia yang jiwanya milenial? Seperti artis yang sudah berumur tapi masih muda. Nah ini makanya lingkungan keluarga menjadi sangat penting ya. Kalau lingkungan keluarganya mendukung untuk hal tersebut, ya dia akan berjiwa milenial gitu ya. Dan keluarganya harus memperlihatkan nih bahwa zaman now teh kayak gini loh, Nek. Gitu. Zaman now teh udah beda sama zaman baheula gitu ya. Handphone, kita mulai dari handphone yang paling mudah gitu ya. Kalau si nenek bilang, enggak nenek mah pengennya pakai handphonenya yang dipencet aja. Kita mah nggak apa-apa, kenalin aja sama si nenek. Nek, nih aku punya permainan. Ya, permainannya kayak gini. Nih, dia kalau dia ditekan, maka dia akan A, B, C, D. Nenek mau coba nggak? Misalnya yang paling gampang tuh permainan, kalau zamannya nenek-nenek tuh Tetris gitu ya. Atau nggak ular-ularan yang makan Pac-Man, yang kayak gitu-gitu tuh ya. Kenalin aja. Jadi perannya ada di kita. Biar si nenek punya jiwa yang milenial atau si kakek punya jiwa yang milenial. Ya, kalau kitanya tidak memberikan
suasana tersebut ya nggak akan pernah bisa kakek sama neneknya jadi berjiwa milenial ya. Atau kakek sama neneknya senangnya ngaji. Nah, kita kenalin deh ngajinya nontonnya di YouTube gitu. Ya. Sekarang tuh ya lagi masa pandemi gini misalnya favoritnya Agim misalnya. Untuk ketemu Agim tuh bisa loh ketemunya di YouTube virtual. Itu kenalin yang kayak gitu. Perannya di mana? Perannya di kita, di keluarga sama di perawat. Ya. Oke. Oh ya, sama satu lagi sih, kalau teman-teman mau dan mampu gitu ya, ajakin nenek-neneknya jalan-jalan bareng kalian gitu ya. Jadi jangan malu nongkrong di Solarian, nongkrong di Koi gitu ya, bareng kakek neneknya gitu ya, di chat time, ajak aja kakek neneknya. Ya, asal hati-hati kalau teman-teman ngajaknya minumnya yang manis banget kayak makan boba, minum boba misalnya. Hati-hati nanti gula si kakek nenek tinggi, cari minuman-minuman yang sesuai. Ya cari misalnya yang Yakultnya gitu ya, atau yang tropical fruitnya dan lain-lainnya sesuaikan. Tapi boleh kok diajak jalan-jalan kemana gitu, ke mall gitu ya. Itu untuk menjaga kemilenialan si kakek dan nenek ya gitu. Oke, terus nih, gimana caranya meningkatkan keintiman pada lansia? Karena saya punya pengalaman lansia bawaannya kesel sama pasangannya. Emang ya. Makanya tadi mereka butuh waktu me time, mereka butuh waktu jalan-jalan. Mereka butuh waktu misalnya diajak pergi kemana, ke puncak gitu ya contohnya. Atau kalau di sana kemana, ke Pulau Seribu mungkin contohnya gitu ya, walaupun sekarang lagi ada pesawat Sriwijaya jatuh gitu, tapi Pulau Sriwijaya, Pulau Seribu, pulau yang nyaman untuk dinikmati bagi para lansia gitu ya. Jadi silakan mungkin suatu saat boleh diajak ke sana atau bahkan cuman ke jembatan apa ya, saya pernah diajak di Tangerang ada jembatan yang kalau ini rame gitu ya, ada banyak yang jualan dan lain itu pun boleh, silahkan ya. Jadi silahkan kakek neneknya dikasih waktu untuk me time, kakek neneknya jembatan kaca ya. Oke, udah lama nggak ke sana ya. Jadi silahkan teman-temannya, kakek neneknya diajak untuk jalan-jalan, untuk refreshing gitu ya, untuk melihat dunia gitu ya, untuk rileks ya. Karena biasanya kakek neneknya mumet karena di rumah ngelihatnya rumah berantakan, kerjaan nggak beres. Si kakek kerjaannya nonton wae, si kakek kerjaannya minum kopi aja gitu sama ngobrol aja sama tetangga gitu kan, itu bikin kesel ya. Nah kalau diajak jalan-jalan ya insya Allah lah ya nanti mereka akan rukun lagi ya. Atau cara yang selanjutnya bisa diceritakan tentang cerita-cerita masa lalu mereka. Tanya sama mereka, kayak sama nenek dulu pas ketemu gimana sih gitu. Nanti mereka akan berbunga-bunga lagi ya. Dulu ketika ketemu sama pacar pertamanya gimana, ketemu lagi apel kayak gimana, itu juga boleh tanya sama mereka. Kepo gitu ya, si cucu sama si anak-anaknya ini kepo. Padahal mungkin udah tahu, tanyain lagi aja. Lansia mah nggak akan pernah bosen buat cerita. Ya, gitu. Itu mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Ada yang masih mau bertanya dari Imas? Gimana Imas? Alhamdulillah Bu, sudah jelas Bu. Oke. Cukup ya? Ya, kalau cukup silahkan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawaban dari setiap pertanyaan dari peserta. Baik, saya akan tarik kesimpulan dari materi hari ini. Healthy aging adalah di mana lansia dikatakan sehat pada masa lansianya, walaupun sakit, tetapi kualitas hidupnya tetap baik. Dan healthy aging sendiri memiliki 4 pilar. Yang pertama itu cognitive activity, yang kedua physical health and exercise, yang ketiga social engagement, dan yang keempat diet and nutrition, yang mana keempat pilar tersebut harus dioptimalkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya Mas Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih kepada pemateri atas ilmu yang bermanfaat dan terima kasih kepada moderator telah memandu acara dan seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi, diharapkan peserta untuk mengaktifkan kamera. Maaf Ibu, untuk sertifikatnya kita kirimkan melalui email. Oke. Ini sudah. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya peserta diharapkan mengisi link absensi pulang dan evaluasi yang akan ditampilkan pada akhir acara waktu pengisian sampai jam 1.